yang bertema keluargaku diberkati dan menjadi berkat. Allah yang Maha Baik, dalam diskusi hari ini akan dipandu oleh Romo Andang. Tuhan berkatilah Romo Andang dalam diskusi ini dan kami semua yang mendengarkan dan berdiskusi ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar apa yang disampaikan oleh Romo Andang dapat kami serap. Kami terbuka dengan masukan-masukan agar kami sebagai suatu keluarga benar-benar menjadi berkat bagi orang lain dan juga keluarga kami sendiri-sendiri. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, mungkin ada dalam suatu keluarga ada kekurangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Mungkin bisa kami diskusikan secara lebih mendalam dalam kesempatan hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih atas rahmat-Mu semua ini. Semoga dalam diskusi ini dapat berjalan dengan lancar dan semua yang disampaikan oleh Dr. Romo Andang dapat kami serap intisarinya dan kami dapat jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah juga semua sarana, internet, dan semua alat-alat yang kami pakai pada pagi ini, semoga dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kuserahkan semua ini hanya karena kehendak-Mu yang terjadi pada diri kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Dalam Putra Bapa dan dan Roh Kudus. Putra dan Amin. Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Andre, semoga doanya terkabul. Artinya internet dan perlengkapan yang kita gunakan sungguh bisa berfungsi dengan baik. Bapak Ibu Romo yang terkasih, acara webinar ini terselenggara untuk kerjasama dengan banyak pihak ya. Memang penggagas atau pengusul utama dari kami komunitas Prodiakonis wilayah Regina. Kemudian tak terlepas dari Korwil Pak Rudi Saksono. Oleh karena itu kami sekarang memberi kesempatan Pak Rudi untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Dipersilakan Pak Rudi sebagai Korwil ya, koordinator wilayah Regina Paroki Selipi Gereja Kristus Salvator. Silakan Pak Rudi Baik, untuk terima memberi kata kasih. sambutan ya. Terima kasih Pak Alvin, selamat pagi. Saya ucapkan salam sejahtera dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat bergabung umat dari wilayah Regina dan juga Bapak Ibu Suster dari Paroki Selipi Kristus Salvator dalam acara webinar hari ini. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Romo Andang El Binawan SJ, Komunitas Prodiakon Regina sebagai pencetus acara webinar hari ini, host, bapak-bapak semua, serta yang turut serta mendukung acara ini. Semoga webinar ini menjadi kegunaan bagi keluarga kita semua dan orang-orang di sekitar kita, dan menjadi berkat bagi kita semua. Demikian sepatah kata dari saya, selaku Korwil dari wilayah Regina. Selamat mengikuti, salam sehat selalu. Kita bisa beri tepuk tangan untuk Pak Rudi ya. Terima kasih Pak Rudi, singkat, jelas, padat dan bermakna ya. Tidak sampai 3 menit, 2 sampai 3 menit. Romo, Bapak Ibu, Suster, saya belum melihat suster ini ya bergabung, tapi mungkin ada yang tidak menulis nama. Tapi kita sungguh bersyukur. Nah, Bapak Ibu, Romo yang terkasih, saya dapat bisikan dari Sis Irma, kalau kami di komunitas itu manggil Sis sama Bro Romo, supaya kita lebih akrab ya, nggak panggil Bapak Ibu ya. Nah, Sis Irma bisik ke saya, kita bersyukur loh dapat Romo artis. Nah, ya Romo artis. Jadi Bapak Ibu, Romo Andang sebagai Romo artis, ada 2 hal menurut saya. Pertama adalah beliau itu memang terkenal banyak acara-acara. Saya sudah lama mengikuti beliau ya di komunitas, banyak komunitas, baik dulu beliau waktu sebagai Fikep ya Romo ya, Fikep KJ ya, banyak kegiatan ya, luar biasa. Tapi yang paling terkenal juga Romo banyak menikahkan para artis ya Romo ya. Maka disebut Romo artis ya.
Jadi tidak kalah ya, selain banyak terkenal, Romo di semua komunitas itu bisa masuk, anak-anak juga bisa masuk, orang tua dan sebagainya. Dan tadi menikahkan artis-artis ya. Nah hari ini yang hadir di sini juga artis-artis Romo ya, tapi artis wilayah Regina ya. Nah ini beberapa kata pengantar supaya kita lebih dalam lagi dan lebih tentu mengenal Romo Andang ya. Maka sebelum acara atau materi sampai oleh Romo, jadi saya sebagai moderator mempersilahkan Romo untuk memperkenalkan diri, kemudian nanti setelah itu Romo langsung menyampaikan materi. Monggo Romo ya, silakan Romo ya, matur suwun Romo, monggo langsung kenalan dulu Romo. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang bisa bersama-sama berbincang-bincang dengan teman-teman semua terkait dengan masalah keluarga. Memang kadang-kadang saya diledek oleh teman-teman saya, kamu itu ngomong banyak tentang keluarga tapi nggak berkeluarga, jadi teoritis doang katanya. Ya, oke. Saya membela diri begini. Itu sama saja dengan kalau ada pertandingan sepak bola atau pertandingan bulu tangkis, komentator itu lebih heboh daripada pemainnya kan. Jadi dalam arti tertentu eh, seorang komentator juga diperlukan untuk mengevaluasi para pemain-pemain yang bertanding di lapangan. Nah, demikian juga saya. Jadi kali ini memang saya menempatkan diri sebagai pengamat yang diharapkan bisa sedikit memberikan cakrawala, memberikan semacam peta kemana sebenarnya perkawinan dan keluarga itu bisa berjalan. Nah, kalau toh dikatakan saya ini sekedar teoritis doang, tentu saja bukan hanya karena saya terkait dengan bidang akademis saya belajar hukum gereja, tetapi juga saya sekarang ini menjadi selain menjadi yang utama menjadi dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, tetapi juga menjadi anggota tribunal dari Keuskupan Agung Jakarta. Apa sih tribunal itu? Tribunal adalah pengadilan gereja, terutama bagi mereka yang memohon anulasi, memohon pembatalan perkawinan, dan itu kita tahu juga kemudian kalau bertemu dengan saya, lalu mereka juga bercerita banyak tentang perkawinan mereka, sehingga dalam arti tertentu saya bisa ngerti juga perkawinan itu seperti apa. Nah, kemudian apa bedanya dengan Romo Erwin misalnya, Romo Erwin untuk di Komisi Keluarga. Nah, biasanya begini, saya biasanya membagi masalah perkawinan itu di dalam 4 stadium. Dan stadium 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, stadium 1 sampai 3 itu adalah stadium di mana masih bisa disembuhkan. Yang mempunyai harapan untuk disembuhkan. Lalu yang keempat itu yang ya disembuhkannya dengan amputasi. Seperti kalau orang harus dipotong atau dioperasi. Nah, saya dan Romo Purbo itu di yang stadium 4. Sementara kalau Romo Erwin yang stadium 3. Sementara mungkin yang para penasehat di paroki itu stadium 2. Kurang lebih kayak gitulah. Sehingga saya dalam arti tertentu kalau ada pasangan-pasangan yang kemudian kirim WhatsApp ke saya mau konsultasi perkawinan, biasanya saya tanya, sekarang masih tinggal bersama apa enggak? Nah, begitu ngomong, iya kami masih bersama dan sedang berjuang. Nah, itu ke Romo Erwin, bukan ke saya. Supaya saya, dalam arti tertentu, ini pembagian tugas. Jadi kalau di Keuskupan Agung Jakarta ini semacam pembagian tugas supaya tidak menumpuk pada satu orang. Biasanya pun sama Romo Erwin, kalau memang ternyata ada kasus yang tidak bisa tanda petik disembuhkan lagi, ya kemudian diminta ke saya atau ke Romo Purbo. Baik, itu kurang lebih sekedar perkenalan singkat terkait dengan saya. Maka saya akan mulai saja beberapa sharing saya. Saya katakan sharing karena ini adalah tanda petik renungan atau refleksi saya terkait dengan perkawinan yang terutama
banyak diceritakan kepada saya, tapi juga dari kacamata ajaran gereja Katolik, di mana kita tahu bahwa gereja Katolik itu mempunyai ajaran yang khas terkait dengan perkawinan. Nanti akan saya tanyakan tentang hal itu. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman, mungkin ada satu dua yang sharing. Yang ada di dalam kepala Anda sekarang ini, atau di dalam pikiran Anda, tentang topik hari ini, keluarga yang diberkati dan memberkati, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat, itu apa sih yang ada di, sementara ini ada yang ada di kepala Anda? Berkat itu yang seperti apa? Memberkati itu yang seperti apa? Coba mungkin ada 1-2 spontan saja sharing 1-2 menit begitu. Ada yang mau sharing? Silahkan. Ada yang mau merelakan diri untuk sharing? Mungkin saya dulu, Romo. Ya, jangan Ya. dulu sekarang. Kalau dikatakan keluargaku diberkati, pastinya keluarga yang berjalan tidak sempurna ya. Karena jatuh bangun. Kebetulan usia pernikahan saya 20 tahun di tahun ini. Itu pasti ada jatuh bangunnya. Dan jatuh bangunnya itu, saya merasa bahwa saya diberkati Tuhan. Sampai saat ini, hidup dengan istri saya, dengan anak saya, dan pastinya juga ketika jatuh bangun itu kita bisa dilewati dengan Tuhan, maka kita juga akan memberikan satu nuansa bagi keluarga lain atau bisa menjadi berkat bagi keluarga lain, khususnya dalam menghadapi segala kesulitan yang kita hadapi di dalam keluarga. Itu mungkin sepintas, Romo. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Romo. Silakan, monggo. Ya. Keluargaku diberkati. Berarti kalau diberkati, yang memberkati adalah Tuhan. Berkat apa yang kami terima sebagai suatu keluarga? Ya mungkin putra-putri, suami istri yang saling menyayangi, anak-anak yang saling menyayangi, saling mengerti, menghormati, dan sebagainya. Itu berkat Tuhan yang tiada, ya nggak bisa diukur dengan materi, Romo. Dan juga berkat dari materi juga. Setiap hari bisa makan, minum, kemudian bisa pergi kemana-mana, dan seterusnya. Sehingga kita harus merasa bersyukur dengan keadaan seperti itu. Ya. Apalagi kita bandingkan keluarga-keluarga yang di bawah kita, dan tanda petik gitu ya. Itu kalau keluarga diberkati. Dan menjadi berkat artinya keluarga kita itu, kehadiran kita itu menjadi kebahagiaan pada keluarga-keluarga lain atau orang-orang di sekitar kita. Entah dengan cara apapun itu mereka merasa, oh kalau keluarga ini, orang ini datang hadir kok menjadi bahagia. Nah itu. Nah, mungkin hal-hal semacam ini yang mungkin perlu diseringkan oleh Romo sebagai pengalaman orang-orang yang sering kepada Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Baik. Nah, saya kurang lebih mempunyai gambaran terkait dengan apa yang ada di kepala Anda. Dan saya kira, ya, apa yang mau saya katakan sebenarnya nggak beda jauh dengan apa yang tadi disaringkan. Jadi kalau nggak beda jauh, mungkin cukup sekian aja dulu kali ya. Baik, tapi enggak. Mungkin beberapa detail terkait dengan apa yang menjadi perspektif kita dari ajaran gereja dan juga seperti tadi saya katakan refleksi saya. Karena memang perkawinan adalah sesuatu yang sangat unik dalam pandangan gereja Katolik. Kita tahu bahwa kita itu dipanggil Tuhan. Bukan dipanggil Tuhan untuk meninggal, waktu meninggal, tapi ada kata panggilan di dalam konteks gereja Katolik. Anda masih ingat kan bahwa sebenarnya panggilan itu hanya satu. Apa kira-kira? Hanya satu itu apa? Panggilan menjadi murid Kristus itu hanya satu. Yaitu apa? Hanya untuk tumbuh dan berbuah, bukan? Panggilannya hanya satu, semuanya sama, tumbuh dan berbuah. Nah, masalahnya sekarang
bentuk panggilannya bisa beda-beda. Nah, beda-beda itu pun nggak beda-beda banyak, karena hanya ada 2. Apa itu 2? Panggilan kita bentuknya adalah satunya menikah, satunya menjadi SY. Ada yang tahu menjadi SY itu apa? Selamanya jomblo. Bukan serikat Yesus, tapi selamanya jomblo. Nanti yang CICM tersinggung nanti. Enggak. Oke. Nah, selamanya jomblo itu berarti bahwa tidak menikah itu adalah juga panggilan. Tidak menikah tidak harus jadi romo, tidak harus jadi suster, tidak harus jadi bruder. Kalau menjadi jomblo seumur hidup tanpa masuk menjadi para biarawan-biarawati pun boleh. Jadi dengan kata lain, menikah itu tidak wajib dalam pandangan Gereja Katolik. Meskipun tetap menikah juga mempunyai nilai yang tinggi. Nah, pada hari ini, saya ingin mengajak melihat nilai tinggi di dalam perkawinan itu sebagai berkat Tuhan. Supaya kita pun bisa sedikit berefleksi terkait dengan perkawinan kita. Maka tanpa lebih panjang lagi, saya ingin membagikan apa yang sudah saya siapkan terkait dengan topik kali ini. Saya harap Anda sudah melihat ya. Maka sedikit formulasi yang berbeda, keluargaku diberkati dan menjadi berkat kalau saya memberkati. Oke, sama saja. Seperti tadi sudah disaringkan bagaimana kita itu diberkati Tuhan. Tapi sebenarnya saya ingin melihatnya dari kacamata apa yang dikatakan Yesus di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Ini adalah cara pandang yang menurut saya penting untuk diperhatikan sehingga kita bisa mengerti kemana perkawinan itu diarahkan. Mari kita baca lebih dahulu bersama-sama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kata-kata Yesus yang dicatat oleh Santo Yohanes ini bagi saya sangat indah. Tidak dikatakan di sini bahwa saling mengasihi itu harus menjadi suami istri. Tapi mengasihi sesama secara total itu adalah juga jalan panggilan Tuhan. Tapi hari ini saya tidak berbicara tentang kasih. Hanya itu menjadi perspektif kita. Poin saya hari ini ada di dalam ayat 11-13. Ketika dikatakan, seperti saya cetak di bagian tengah, yang dengan huruf warna putih, semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, mengapa ini saya tegaskan? Karena inilah perspektifnya. Inilah arahnya. Saya ingin menggarisbawahi satu kata, yaitu sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Apa artinya sukacita penuh? Inilah kebahagiaan. Bukankah ketika dulu Anda menikah, Anda mencita-citakan kebahagiaan? Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti apa artinya kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu
sering tersamar oleh tanda petik gambaran-gambaran kesejahteraan material. Rumah yang bagus, mobil yang bagus, penghasilan yang bagus, dan segala macam. Tapi Tuhan tidak mengatakan itu. Kunci kebahagiaan atau sukacita penuh adalah ketika saling mengasihi, bukan? Nah, hari ini saya ingin juga menggarisbawahi kata-kata saling mengasihi itu apa artinya. Karena kita tahu perkawinan Katolik adalah sakramen, bukan? Nah, sekarang pertanyaannya. Pertanyaan saya kepada semua deh sekarang. Tadi yang sharing Guritno. Dikatakan 20 tahun, ya kan, Guritno? Masih ingat nggak siapa yang memberikan sakramen perkawinan? Masih. Romo Siapa? Ignatius Besembun Projo. Oke. Kalau Irma Paroki siapa yang Keluarga kasih? Kristus. Oke. Kalau Irma siapa yang memberi sakramen Ma- perkawinan? Oh, saya Romo, maksudnya yang Siapa? Siapa? maksud Romo Ludo. Sama Ludo. Kenapa? Pertanyaannya? Siapa yang memberi sakramen perkawinan? Romo Ludo. Berdua. Kita. berdua ya. Irma terjebak. Salah. Irma Terjebak. sama Guritno sempat terjebak, tapi kemudian sadar. Yes. Sadar, Betul Romo. sekali. Betul sekali bahwa yang memberikan sakramen perkawinan itu bukan Romo. Ya. Sakramen perkawinan adalah apa itu? Sakramen itu apa artinya? Tanda kasih Tuhan. Maka sakramen perkawinan adalah ketika seorang istri menjadi tanda kasih Tuhan bagi suami dan suami menjadi tanda kasih Tuhan bagi istri. Jadi yang memberikan sakramen perkawinan suami kepada istri, istri kepada suami. Bahwa itu diutus Tuhan, iya. Tapi bukan Romo. Jadi salahlah jawaban ketika dikatakan siapa yang memberi sakramen perkawinan? Romo Ludo, Romo ini, Romo itu, Romonya sudah keluar. Enggak. Hanya mengingatkan bahwa yes, Anda dulu menikah di dalam Tuhan berarti berjanji untuk menjadi tanda kasih Tuhan. Nah sekarang, sebenarnya apa sih yang menjadi ciri khas dari perkawinan Katolik itu? Coba Anda lihat, masih ingat janjinya bukan? Janji kan mengatakan begini, saya siapa memilih engkau menjadi istri atau suami saya berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu dalam setia dan setia dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup sampai maut memisahkan kita, dan saya juga berjanji untuk menjadi ibu atau ayah yang baik bagi anak-anak yang percayakan Tuhan kepada kita. Dari rumusan ini, apa yang paling membedakan perkawinan Katolik dengan perkawinan bukan Katolik, atau sebenarnya perkawinan Kristiani dengan bukan Kristiani? Apa persis bedanya yang paling mendalam, yang paling jelas? Ada yang masih bisa ingat pelajaran waktu KPP atau MRT dulu, KPP dulu, zaman dulu? Apa yang paling membedakan? Nah, ini pun kadang-kadang tidak ditegaskan waktu KPP, sehingga kadang-kadang kita lupa. Apa yang paling membedakan? Ya, kemudian yang membedakan perkawinan Katolik sama enggak kan? Katolik nggak boleh bercerai, yang lain boleh bercerai. Ya, itu juga. Kalau Katolik hanya satu, yang lain boleh 2, boleh 3, istrinya maksudnya. Ya, itu juga. Tetapi, enggak. Ada satu yang lebih dalam lagi. Dan kadang-kadang tidak disadari bahwa itu perbedaan yang paling mendasar. Apa itu? Coba lihat rumusan pada poin ketiga. Dikatakan begini, saya berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu. Jadi kata mengabdikan diri, itu berarti aku memberikan diri, bukan? Maaf. Dengan kata lain, itu persis perbedaan dengan pemahaman manusia normal, orang-orang kebanyakan tentang perkawinan. Coba lihat aja, rumusan yang umum dipakai. Ketika dulu Anda menikah, kemudian ketemu teman lama dan waktu itu tidak diundang
waktu menikah. Kemudian Anda sedang bersama istri atau suami. Biasanya mengatakan, aku sudah mempunyai istri, aku sudah mempunyai suami, ini suamiku, ini istriku. Nah, mengapa saya katakan kebanyakan orang memperkenalkan aku sudah mempunyai istri? Mempunyai berarti mendapatkan. Kalau mendapatkan berarti fokusnya siapa? Aku. Hampir nggak pernah ada yang mengatakan aku sudah menjadi istri, aku sudah menjadi suami. Jarang-jarang. Padahal janjinya adalah aku mengabdikan diri, aku memberikan diri. Nah, disinilah sebenarnya perbedaan paling mendasar. Karena pemahaman orang kebanyakan, menikah adalah mendapatkan, memperoleh. Sementara, pemahaman Katolik sebaliknya, memberikan. Dan itulah yang sebenarnya kalau mau kita lihat, mengapa Yesus mengatakan bahwa sukacita menjadi penuh kalau kita saling mengasihi. Itu artinya apa? Kasih, bukankah hanya memberi tak harap kembali, bukan? Jadi dengan kata lain, kata memberi itu menjadi kata kunci di dalam perkawinan. Bukankah Yesus sendiri mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi dengan kata lain, kita diberkati, itu otomatis juga di dalam konteks sakramen perkawinan berarti juga memberkati. Karena sebenarnya poin pertama adalah menjadi berkat, bukan diberkati. Nah, sedikit ilustrasi saja mengapa ini kasih menjadi menjadi sangat penting untuk dipahami, karena di dalam bahasa Indonesia kita tahu bukan bahwa ada kata sayang, ada cinta, ada kasih. Biasanya saya membedakan itu. Bedanya di mana? Mari kita lihat. Begini. Coba kalau misalnya waktu Anda dulu pacaran, lalu kemudian putus. Wah, mungkin ada beberapa teman yang mengatakan, wah kok sayang sekali putus. Sayang sekali dia kan mempunyai masa depan yang bagus. Sayang sekali dia kan ganteng banget. Kok putus, sayang banget. Coba perhatikan kata sayang di sini. Demi kepentingan siapa mengatakan sayang itu? Sayang sekali dia masa depannya bagus. Kan berarti untuk diri sendiri, bukan? Demikian juga indikasi lain. Waktu Anda dulu pacaran awal-awal, tentu saja mungkin kalau lihat usia Anda sekarang, dari wajah-wajah yang kelihatan di Zoom ini, WhatsApp belum ada. Mungkin masih surat-suratan. Ya kan? Kirim surat. Kalau zaman dulu itu kirim surat itu paling cepat kalau kilat itu 3 hari. Kilat tercatat 2 hari gitu kan. Anda kirim surat. Wah, panjang lebar. Tapi kemudian sudah 2 minggu nggak dibales-bales. Atau anak sekarang juga sami. Kirim WhatsApp, I love you, I miss you, nggak dibales. Sejam saja. Wah, udah gondok, udah sebel. Apa sih simptom? Loh, mengungkapkan I love you, mengungkapkan rasa kangen, tapi tidak dibales kok marah. Berarti, mengungkapkan rasa kangen itu untuk siapa? Berarti untuk diri sendiri kan? Nah, dengan kata lain, sayang itu adalah relasi 2 orang yang fokusnya adalah diri sendiri. Jauh dari kasih. Berbeda sekali dengan kasih. Kasih adalah ketika memberikan diri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi memberikan secara total. Tidak ada pamrih sama sekali untuk dirinya sendiri. Itu kasih. Cinta ada di tengahnya. Cinta itu tercermin di dalam upacara perkawinan. Sakramen perkawinan itu sebenarnya terus-menerus berproses, tapi sakramen perkawinan itu diawali dengan cinta.
di mana seorang laki-laki berjanji untuk memberikan dirinya kepada seorang perempuan, dan perempuan memberikan dirinya pada suaminya. Tapi kita tahu dong, guritnya waktu memberikan janjinya kepada istrinya masih cantik, masih sehat, masih kuat, masih segar, belum ubanan gitu kan, masih kenceng. Jadi dengan kata lain, seorang laki-laki berjanji memberikan diri pada seorang istri karena masih mempunyai pamrih mendapatkan sesuatu dari istrinya. Demikian juga sebaliknya, seorang perempuan memberikan diri kepada suaminya atau laki-laki yang menjadi suaminya karena suaminya masih ganteng, masih punya penghasilan bagus, punya masih sehat dan segala macam. Jadi masih ada pamrihnya secara tidak langsung. Itulah cinta. Tapi kasih tidak lagi ada pamrih sama sekali. Nah, sebenarnya kunci kebahagiaan itu ada di sini. Bagaimana kita diberkati dengan menjadi berkat. Kalau kita mengikuti jalan Yesus, yaitu kita saling mengasihi, dan di sanalah ada kebahagiaan. Sukacita penuh itu kebahagiaan, bukan sekedar kesenangan. Saya pun seperti sayang, cinta, dan kasih membedakan antara kebahagiaan dengan senang, gembira, dan bahagia. Senang itu sesuatu yang sangat fisik. Makan enak, tidur enak, minum enak, itu menyenangkan. Menghirup udara yang segar, itu menyenangkan. Tapi, kalau saya itu diakui, saya dicintai, saya mendapatkan prestasi, saya ngobrol dengan teman-teman dan diterima apa adanya, ketawa ketiwi, itu menggembirakan. Tapi itu masih di dalam ranah batin atau jiwa. Sementara kasih ada di bahagia ada di ranah rohani, di mana kita memang berani memberikan diri tanpa pamrih. Itu ada kebahagiaan. Nah, bisakah kita mendapatkan berkat kebahagiaan itu? Jadi kebahagiaan itu tidak didapatkan dari luar sebenarnya. Kita diberkati itu kalau hati kita bisa sungguh-sungguh mengasihi. Tapi tentunya itu proses yang sangat panjang. Karena kita tahu bagaimana di dalam hidup kita mewujudkan yang namanya kasih seperti dikatakan oleh Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Korintus yang pertama pada bab 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak iri, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Itu hafal kita kan? Tapi coba perhatikan, apakah kita sudah sabar? Apakah kita sudah murah hati? Apakah kita sudah tidak cemburu? Masih suka nggak sabar, masih mementingkan diri sendiri. Berarti kita masih berproses untuk menjadi kasih. Nah, proses inilah sebenarnya penting sekali untuk kita dalami, supaya kita bisa merasakan berkat Tuhan itu dan bagaimana kita menjadi berkat. Karena biasanya kita diingatkan juga bagaimana kita harus terus-menerus bertumbuh. Menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna, yaitu menjadi semakin sempurna di dalam kasih. Di dalam perjuangan kita sehari-hari, di dalam hidup perkawinan kita. Nah, kalau kita itu melihat perspektif bagaimana kita harus menumbuhkan benih cinta yang ada di dalam janji perkawinan Anda menjadi kasih, tentunya itu mempunyai proses yang panjang. Maka dalam hal ini perumpamaan tentang penabur yang ada di dalam Matius 13:1-9, saya tidak akan membacakan semuanya, tapi hanya pokok-pokoknya, mengingatkan kita bagaimana kita harus menumbuhkan benih cinta itu, karena bagi saya, pada waktu Anda saling menerimakan sakramen perkawinan, itulah benih yang harus dipelihara baik-baik, supaya tumbuh dan berbuah. Bukankah panggilan kita adalah tumbuh dan berbuah? Kita ingat bagaimana perumpamaan tentang penabur adalah benih yang ditabur, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik.
Nah, mari kita lihat bagaimana berkat Tuhan itu sebenarnya pada waktu Anda saling menerimakan sakramen perkawinan adalah berkat pertama sebagai benih. Ibarat seorang petani yang mendapatkan berkat benih padi. Dan itu harus ditanam, harus ditaburkan, harus dipelihara, harus dipupuk supaya bertumbuh dan berbuah. Demikian juga benih cinta Anda. Anda diberkati dengan cinta Tuhan, dan Anda diberkati juga untuk memeliharanya supaya bertumbuh di dalam kasih. Dan menjadi berkat bukan pertama-tama hasilnya, tapi usahanya. Bukankah Yesus di dalam perumpamaan itu, dalam ayat 8 dikatakan ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya apa? Bukan soal hasil, tapi proses. Perjuangan, itulah yang menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, sekarang, mari kita lihat satu persatu. Bagaimana benih yang ditabur itu jatuh di pinggir jalan, lalu mati, bukan? Jatuh di pinggir jalan, mati. Apa artinya jatuh di pinggir jalan? Ya, itu sebenarnya kalau dalam perkawinan-perkawinan yang normal, ya hanya sekedar, ya gampanglah cinta monyet yang kemudian menikah mungkin karena terpaksa, hanya karena tekanan sosial dan segala macam, itu di pinggir jalan. Gitu kan? Lalu ya mati. Maka memang itulah pentingnya di dalam pemahaman kita sebagai orang Katolik ada yang namanya penyelidikan kanonik supaya pastor diyakinkan atau gereja diyakinkan bahwa yang menikah itu memang benar-benar saling mencintai dan tidak terpaksa. Itulah kunci dari atau esensi dari penyelidikan kanonik. Supaya tidak mati. Nah, sekarang yang jatuh di jalan pun kalau sudah menikah, Tuhan memberikan warning. Yaitu apa? Hati-hati kalau ternyata itu jatuh di tanah yang berbatu. Karena jatuh di tanah yang berbatu itu mati. Apa itu jatuh di tanah yang berbatu yang kemudian mati? Bukankah cinta itu memberi, bukan? Kalau kasih itu memberi. Kalau kita itu hanya memikirkan diri sendiri, keras kepala, auban, bandel, bukan hanya soal laki-laki ini, tapi perempuan juga. Ya kita memikirkan diri sendiri, ya benih itu pasti akan mati. Karena harusnya itu memberikan diri. Tapi kalau toh sudah memberikan diri, tapi kemudian kita tergoda dengan cara berpikir duniawi sekarang ini, Tuhan pun mengatakan hati-hati kalau jatuh di tanah yang di semak duri. Karena di dalam semak duri, kekhawatiran-kekhawatiran akan dunia juga akan mematikan kasih itu. Pamrihnya lebih banyak daripada apa yang seharusnya dilakukan. Nah, cita-citanya adalah bagaimana kita menjadi tanah yang baik, yang tumbuh dan berbuah. Ada yang jatuh di tanah yang baik. Maaf ini tulisannya terhapus. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tapi mari kita perhatikan bahwa Yesus mengatakan tanah yang baik, bukan tanah yang subur. Apa maksudnya? Akan kita perdalam. Mari kita lihat satu persatu. Benih kasih itu ada di dalam perkawinan Anda, dan itu adalah berkat pertama. Dan bagaimana itu seperti benih harus ditaburkan di dalam keluarga Anda. Maka keluarga atau perkawinan itu ibarat seperti pot di mana kita atau tanah di mana kita harus memeliharanya baik-baik supaya tumbuh. Perumpamaan ini sangat bagus juga karena apa? Benih itu kan selalu mempunyai batoknya, pelindungnya, supaya benih yang ada di dalam itu tidak rusak, maka ada batok. Nah, batok itulah ego kita sebenarnya, untuk melindungi, tapi kalau itu tidak dihancurkan, ya seperti benih yang tidak akan tumbuh. Benih yang tumbuh adalah ketika batoknya, kulitnya yang keras itu bisa hancur, baru akan tumbuh.
Tapi itu pun memerlukan tanah yang baik. Maka keluarga seharusnya supaya setiap individu yang ada di dalamnya tumbuh dan berbuah seharusnya menjadi tanah yang baik. Itulah baru menjadi berkat. Kita diberkati kalau ada tanah yang baik. Benar sekali bahwa tanah yang baik itu kalau kita merasa nyaman, kalau kita merasa disayangi, kalau kita merasa dikasihi, istri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang baik seperti tadi dikatakan. Tapi kenyataannya apa? Loh, katanya suami adalah tanda kasih Tuhan. Tapi kok suami saya begini ya Romo? Sering kita tanya. Saya ditanya macam-macam seperti itu. Katanya kasih Tuhan kok tidak sempurna. Loh, gimana ini menyikapinya? Kita akan melihat dari kacamata ini. Kita harus melihat bagaimana tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan? Para ibu pasti setuju bahwa tidak ada suami yang sempurna. Para bapak lebih setuju bahwa tidak ada istri yang sempurna. Para anak tahu bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Para menantu lebih setuju tidak ada mertua yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Anak-anak juga tidak sempurna. Nah, katanya mereka adalah tanda kasih Tuhan, tapi tidak sempurna. Apa artinya? Apakah itu bukan berkat Tuhan? Oh, itu berkat. Nah, disinilah kata tanah yang baik akan membuat kita ngerti bahwa kelemahan seseorang juga menjadi berkat. Tapi sebelum itu, mari kita lihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Bukankah seperti benih yang ditaburkan itu harus disiram? Tanah itu harus disiram. Maka seperti tadi dikatakan bahwa penghasilan yang baik, harta yang baik, tabungan yang lumayan, itu adalah berkat Tuhan. Kita tidak perlu mengingkari bahwa itu juga berkat Tuhan. Hanya itu bukan satu-satunya. Seperti tanaman yang disiram atau benih yang disiram. Kalau disiramnya terlalu banyak, juga mati, bukan? Jadi kita pun harus tahu diri. Setiap benih berbeda-beda ukuran air yang harus diterimanya. Tanah juga tidak harus disiram tiap hari, tergantung tanamannya. Ya kan? Tanaman kaktus disiram tiap hari, ya matilah. Gitu kan? Nah, beda-beda. Tapi kembali, itulah bagaimana kita diberkati dengan kegiatan-kegiatan yang manusiawi. Harta yang baik membuat kita juga bisa makan yang baik. Bukan hanya enak, tapi juga sehat. Itulah yang disyukuri. Demikian juga di dalam keluarga. Kita bisa makan bersama. Itu menyenangkan. Tapi bukan hanya soal menyenangkan dalam arti makanannya yang enak, tapi karena ada kebersamaannya. Kita pun dalam arti tertentu kebersamaan itu menjadi pupuk di dalam hidup kita. Bukankah tanah yang baik itu juga harus dipupuk? Bukan hanya disiram, tapi dipupuk. Makan bersama juga berarti juga diandaikan ada doa bersama. Ke gereja bersama. Itu adalah kita memupuk nilai. Bagaimana kita diberkati dengan bekal-bekal rohani yang ditawarkan Tuhan. Sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang menggembirakan. Yes. Nah, sekarang itu yang kita syukuri. Baik jalan-jalan bersama, ngerumpi bersama, itu sungguh menggembirakan. Itulah berkat Tuhan. Tapi sekarang, mari kita lihat. Seperti yang tadi saya katakan bahwa tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tidak ada mertua yang sempurna. Lalu artinya apa? Bagi saya, itulah cara Tuhan membuat kita menjadi yang baik. Bukankah tanah yang baik itu bukan hanya dipupuk, tapi juga harus digemburkan. Harus dicangkul. Dicangkul itu tidak enak, dicangkul itu sakit. Demikian juga, kalau kita menerima kenyataan bahwa suami tidak sempurna, sakit.
Istri tidak sempurna, istri bawel, nggak menyenangkan. Anak-anak ternyata tidak seperti yang diharapkan, nggak enak. Tapi kalau kita tahu bagaimana Tuhan itu selalu memberkati kita, bukan tidak mungkin itu cara Tuhan mencangkul kita, memberkati kita, menjadi blessing in disguise, atau berkat terselubung. Karena apa? Tanah yang baik itu mengingatkan saya juga pada perumpamaan tentang tanaman yang tidak berbuah dalam Injil Lukas bab 13 ayat 8. Seperti pemilik kebun yang minta supaya sebuah pohon yang tidak berbuah ditebang, tapi penjaga kebun mengatakan apa? Beri waktu aku 1 tahun lagi saja, aku akan mencangkulnya dan memupuknya supaya dia berbuah. Jadi mencangkul itu penting supaya menjadi tanah yang baik. Demikian juga keluarga kita, demikian juga hati kita harus dicangkul. Dan dicangkul itu adalah yang tidak enak, sakit. Bukankah ditusuk, dicangkul-cangkul itu nggak enak? Demikian juga hati kita. Nah, bagaimana caranya Tuhan mencangkul dan menggemburkan hati kita supaya benih itu tidak jatuh di tanah yang berbatu, padahal kita itu sering menjadi kepala batu, bukan? Ya tadi, sebagai seorang suami yang sombong atau suami yang keras kepala, dihadirkan seorang istri yang bawel mungkin, supaya menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih gembur. Sebaliknya demikian juga. Dengan kata lain, ketidaksempurnaan seorang suami itu menyempurnakan istri, dan ketidaksempurnaan istri menyempurnakan suami. Itulah berkat yang satu bagi yang lain. Jadi berkat itu bukan hanya karena kecantikan, kelemah lembutan, kekayaan, kesehatan, tapi juga yang tidak menyenangkan dari kacamata manusiawi, tapi dari kacamata iman menjadi berkat Tuhan. Karena memang sekali lagi, tanah yang baik perlu disiangi dan digemburkan. Dan itu adalah dengan hal-hal yang menantang dan menyulitkan. Yesus bagi saya adalah tukang kebun. Tukang kebun yang tadi di dalam Injil Lukas bab 13 ayat 8 mau mencangkul kita dan memupuknya. Dengan kata lain, itulah berkat Tuhan. Jadi bukan hanya yang menyenangkan dan menggembirakan, tapi juga yang mungkin mengecewakan. Itu berkat terselubung. Nah, seperti tadi saya katakan, inilah berkat terselubung yang membuat seorang suami menjadi justru lebih bijaksana ketika menghadapi istri dan anak-anak yang tidak sempurna, dan istri pun makin dewasa dan bijaksana menghadapi suami dan anak-anak yang tidak sempurna. Saling menguatkan justru ketika pertama-tama tampaknya saling menyulitkan. Demikian juga para olahragawan, bukan? Bersaing, tapi persaingan itulah yang membuat mereka semakin hebat. Saudara terkasih, saya kira poin-poin itu bagi saya menjadi penting untuk diingat, supaya kita bisa sungguh-sungguh bertumbuh menjadi kasih. Dan saya kira kasih itulah yang, atau upaya bertumbuh di dalam kasih itulah yang semakin membuat kita menjadi berkat. Jadi berkat itu bukan hanya karena kita membagikan angpau, bukan hanya membagikan kekayaan material, tetapi juga dengan seluruh proses kita bertahan dan bertumbuh itu menjadi berkat yang luar biasa. Dalam kesulitan kita tetap bertumbuh. Nah, karena memang sudah hampir 1 jam, sudah saya katakan saya tidak akan lebih dari 1 jam, maka saya ingin memberikan beberapa tips untuk diingat bagaimana kita selalu merasa diberkati dan dipanggil untuk memberkati. Biasanya kalau ada orang anniversary, itu kan bertanya. Anniversary perkawinan tentunya, secara tidak sadar kita bertanya, aku udah dapat apa ya selama ini dari istriku? Aku udah dapat apa ya dari suamiku, dari suamiku? Atau dari anak-anakku juga? Nih. Itu perkawinan orang-orang yang tidak Kristiani, yang tidak mengenal Kristus. Yang mengenal Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, dan adalah kasih sejati, maka kita seharusnya bertanya pada waktu anniversary, kita bertanya dan merenungkan diri, bukan aku mendapatkan apa, tapi justru aku sudah memberi apa pada istriku, pada suamiku.
Aku sudah menjadi berkat seperti apa bagi suamiku, bagi istriku, dan bagaimana aku memberkati mereka. Demikian juga di dalam doa-doa kita bersama, mari kita bertanya, sejauh mana kita telah melaksanakan kehendak Tuhan. Tapi sekaligus bertanya, Tuhan, kehendak-Mu apa ya dengan kehadiran istri atau suami yang unik seperti ini? Itulah berkat Tuhan yang terselubung, yang mungkin kadang-kadang kita nggak ngerti. Maka bertanyalah kepada Tuhan. Maka berdoa bersama itu penting, supaya kita selalu merasakan berkat Tuhan itu, memahaminya, dan kita dapat sungguh-sungguh bisa menjadi berkat sebagai keluarga Kristiani bagi mereka yang mengenal kita. Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih, sudah 1 jam. Saya cukupkan sekian sharing saya. Nanti kalau ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya kembalikan kepada Pak Alvin. Silakan. Ya. Kita beri tepuk tangan virtual untuk Romo Andang, ya, yang sudah memaparkan tadi singkat, jelas, padat. Sampai saya bingung untuk membuatkan intisarinya. Tetapi saya percaya dari penjelasan Romo tadi sederhana ya Bapak Ibu ya. Artinya tidak terlalu yang teoritis ya. Menurut saya banyak yang justru yang kita alami, yang hidup berkeluarga ya. Seperti saya, Bapak Ibu yang berkeluarga ya. Nah, supaya acara kita juga lebih gereng lagi, jadi sudah 1 jam kita akan mendengar pemaparan, pasti juga pegel-pegel Bapak Ibu ya, Romo. Nah, sekarang kita beri waktu 3-5 menit, kita break dulu, sambil Bapak Ibu mencari ide ya, nanti mau bertanya apa, kemudian mau sharing apa mengenai hidup keluarga. Nah, sambil kita break sebentar, 3-5 menit, kita akan mendengarkan lagu Keluarga Cemara ya. Ini menurut saya juga lagu yang sangat bagus, yang sangat luar biasa syair dan teksnya. Nah, silakan Bapak Ibu. Jadi kita break dulu Romo ya. Minum-minum dulu, minum secara pribadi masing-masing. Virtual juga. Virtual juga. Minum secara virtual juga. Ya, monggo. Jadi kita break dulu 3-5 menit sambil mendengarkan lagu. Monggo Dr. Yus untuk menyetel lagunya. Silakan yang mau ke toilet, yang mau break, mau minum dulu, monggo ya, sambil mendengarkan lagu sebagai berikut ya. Silakan Dr. Yus. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap
Baik, terima kasih Dr. Yus yang sudah menampilkan lagu Keluarga Cemara ya. Ini lagu untuk saya yang dari dulu sampai sekarang tetap sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu atau suster yang mau bertanya ada 2 pilihan. Silakan nanti bisa angkat tangan atau raise hand atau juga bisa tulis di chat ya. Nah, yang pertama saya kasih 3 kesempatan dulu. Boleh bertanya, boleh berbagi pengalaman, karena pengalaman itu adalah katanya guru berharga Romo ya. Nah, sehingga kita saling saling mengisi, saling memberkati seperti yang Romo katakan. Silakan. Yang mau bertanya langsung dulu sambil saya nanti melihat pertanyaan lewat chat sini. Monggo langsung angkat tangan dan langsung dibuka ininya, di unmute, langsung intinya apa, mau bertanya atau berbagi pengalaman. Silakan, 3 penanya dulu. Apakah suara saya terdengar jelas, Dr. Yus? Jelas, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih ya. Monggo, Bapak Ibu, silakan. Yang mau langsung? Adakah? Sambil menunggu. Oh ya, monggo siapa? Pak Alvin. Ya, Dr. Gracie ya, silakan. Ya, monggo. Kalau nggak ada yang memulai, saya mau sharing sedikit aja. Selamat Ya, pagi silakan. Romo, Bapak Ibu Pagi. semuanya. Selamat pagi. Dr. Grace ya. Ya, kebetulan kami baru saja merayakan anniversary perkawinan kami tanggal 5 Juli kemarin gitu. Kalau ini kan sekarang tanggal 9 ya, baru beberapa hari gitu. Saya sempat sekali sempat kayak ada satu waktu pas tanggal hari itu, pada hari H itu, tanggal hari Selasa. Saya tuh kayak ada satu bisikan gitu. Mungkin itu setan kali ya, bisikan. Saya sempat gini, kok selama bertahun-tahun, ya maksudnya udah beberapa kali gitu ya, kami anniversary, terus rasanya kita lewatkan begini saja gitu. Kalau melihat di medsos, di Facebook, atau di pokoknya Instagram, teman-teman yang lain tuh kalau anniversary dirayakan lah berdua, di tempat khusus, atau di pokoknya dirayakan spesial lah untuk pasangan itu. Kemudian saya langsung berpikir gini, kita udah 19 tahun gitu, kayaknya apakah memang sudah seperti inikah yang dirasakan oleh pasangan-pasangan lain di umur perkawinan seperti ini gitu loh. Terus cuman sesaat aja tuh kayak ada bisikan lagi dari Tuhan gitu, kayaknya apa yang kamu sudah jalanin itu bukannya lebih berbahagia, maksudnya udah yang kamu terima tuh istilahnya kayak satu hari di tanggal 5 kamu mengeluh, padahal 364 hari itu yang kamu udah jalanin maksudnya dengan keceriaan, dengan kebersamaan, dengan anak-anak yang sudah diberi, kok rasanya dihapus gitu loh. Cuman karena satu hari ini, di perayaan ini tidak ada kayak satu perayaan gitu, tidak ada selebrasi gitu loh. Kemudian ternyata pada hari itu, tanpa saya tahu, tanpa Justinus juga tahu gitu, ternyata anak-anak itu dengan uangnya sendiri membeli kue, yang satu dengan usahanya sendiri membuat puding gitu kan. Itu walaupun sederhana, terus saya sampai yang kita akhirnya kan malam-malam kita ya dengan apa yang ada gitu. Kita beli pizza, kita beli potong kuenya yang dibeli, potong pudingnya gitu. Saya sampai merasa ini memang kalau dilihat ya mungkin lebih sederhana gitu dibanding teman-teman saya yang selebrasi, yang ada di mana, resort mana lah, restoran mana gitu. Cuman ya itu kembali lagi kayaknya ternyata Tuhan
bukan dengan cara perayaan selebrasi bagaimana kita memaknai perkawinan ya, memaknai kebahagiaan kita, tapi hanya kecil, tapi bagaimana anak-anak itu, bagaimana anak-anak yang sudah diberikan itu yang memberikan satu kebahagiaan yang nggak bisa dihitung itu loh. Nah, kalau mengenai kami tuh sebenarnya pasangan yang saya sih merasa, saya terutama ya, saya lanjutkan mungkin ya. Mungkin Gracie nggak kuat untuk mengungkapkan. Sebenarnya kami sebenarnya termasuk pasangan yang saya bilang diberkati. Karena kenapa? Istri saya ini waktu saya menikah sama dia itu, waktu saya pacaran sama dia, itu saya sudah mengetahui bahwa satu indung telur dia sudah diangkat. Jadi kalau secara medis itu kita boleh katakan 50% untuk kemungkinan punya anak itu sudah hilang. Jadi ada cuma hanya kemungkinan punya anak 50%. Tapi saya tetap jalani, hanya berpikir kalau memang Tuhan mengizinkan untuk memberi, ya pasti Tuhan akan izinkan untuk memberi, gitu. Itu waktu pacaran. Jadi kita menikah. Waktu menikah, istri saya ini sudah hamil pertama. Ya setelah menikah nggak lama dia hamil, keguguran yang pertama. Kemudian hamil lagi yang kedua, keguguran juga yang kedua. Nah pada saat hamil yang ketiga itu kita sudah was-was. Kalau sampai ini keguguran lagi, itu udah kebetulan kami berdua ini adalah dokter, jadi kita tahu secara medis. Kadang-kadang sebagai dokter juga jadi agak paranoid ya. Jadi karena tahu secara teori sehingga agak paranoid. Sampai kalau keguguran yang ketiga itu kalau dalam kedokteran kita bilang abortus habitualis. Jadi itu akan lebih sulit untuk punya anak. Nah, pada saat keguguran yang ketiga pada saat hamil ketiga itu kami berdua mengalami kecelakaan yang luar biasa di jalan tol. Itu luar biasa sekali. Jadi mobil hancur, mobil kami berdua kap depannya itu hancur setengah gitu. Nah, tapi puji Tuhan di situ kami mendapat berkat sekali lagi ya, bahwa ternyata saya dan istri saya selamat sama sekali. Selamat, tidak ada kurang satu apapun ya. Nah, pada saat dia usia kandungan 37 minggu, 36 minggu, itu anak kami lahir dengan tanda kutip prematur, agak masuk ke prematur. Ini cobaan yang luar biasa menurut saya. Ya, cobaan yang luar biasa diberikan kepada kami berdua. Sebenarnya bukan Tuhan yang memberikan, tapi kami merasa bahwa inilah yang kami lakukan. Mungkin Tuhan punya rencana khusus buat kami berdua. Jadi waktu kelahiran anak kehamilan yang ketiga, anak yang pertama lahir itu dia agak prematur dengan berat badan yang sangat rendah, cukup rendah pada saat itu. Nah, akhirnya waktu lahir pun itu secara anatomi tubuhnya tidak sempurna sebenarnya. Secara anatomi tubuhnya ya tidak sempurna. Kami lalu itu berdua ya kami banyak ini kami dimarahin sama tanda kutip dokternya ya, dokter anak yang konsulen pada saat itu dan macam-macam, banyak hal yang kami alami, tapi ya kami tetap jalanin ya. Tapi puji Tuhan saya dengan istri saya hanya mau mengatakan bahwa kami adalah keluarga yang diberkati dan saat ini kami juga mau menjadi berkat untuk banyak orang. Oke, saya rasa itu Pak Alvin, Romo Andang, dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Tanggapan dari Romo dari sharingnya Dr. Grace dan Dr. Justinus, monggo Romo. Seperti tadi saya katakan bahwa Dr. Grace sama Pak Justinus dalam arti tertentu telah melihat bahwa pengalaman-pengalaman yang tidak enak pun ternyata adalah berkat Tuhan. Tapi justru seperti yang tadi saya katakan, ketika kita berjuang, berusaha menjalankan kehendak Tuhan meskipun nggak enak, meskipun sulit, tapi kita mengusahakan sebaik mungkin, itulah
cara memberkati orang lain. Karena segala macam perjuangan Anda itulah yang memberikan inspirasi bagi orang lain. Jadi bukan hanya sekedar berkat itu hanya berkat-berkat yang tampak menyenangkan atau menggembirakan, tapi justru inspirasi-inspirasi yang bisa didapat dari orang lain seperti yang tadi diceritakan, bagaimana kita menerima sesuatu yang tampaknya tidak normal, sesuatu yang tampaknya tidak menyenangkan, tidak sesuai harapan, tapi dijalani sebaik mungkin, itu memberikan berkat bagi orang lain. Itu tanggapan saya. Terima kasih untuk sharingnya. Ya, terima kasih untuk catatan. Grace itu murid saya, murid saya pertama 94. Nah, sekarang anaknya Jessica, anak yang ketiga ya, itu murid saya lagi. Jadi saya menjadi saksi hidup bagaimana dan Jessica ini berprestasi. Jadi artinya anak yang lahir secara prematur pun tetap berprestasi. Ini juga menurut saya bukti bahwa Tuhan itu selalu memberkati keluarga kita dalam kondisi apapun, suka dan duka, senang dan bahagia, dan lain sebagainya. Terima kasih Dr. Grace dan Dr. Justinus. Saya kira ini sharing yang luar biasa, yang sangat, saya kalau mendengar sharing ini terharu, dan menurut saya ini itulah berkat Tuhan yang sungguh luar biasa bagi keluarga atau bagi kita ya. Monggo yang lain dipersilakan, jangan pelit untuk berbagi pengalaman, karena pengalaman adalah sesuatu yang sangat-sangat menurut saya luar biasa, memberi kekuatan dan sebagainya. Silakan ada yang mau berbagi lagi atau mau bertanya ya. Kita diberkati karena mendapat pemateri yang luar biasa ya, Romo Andang ya. Silakan. Ada, saya belum melihat di chat ya yang bertanya. Nanti Pak Guritno juga boleh membantu saya jika ada yang terlewati. Jika belum ada, saya Romo, nggak apa-apa ya, moderator. Gini Romo, saya ditanya oleh anak di pelajaran saya, guru agama di SMA Regina Pacis, itu kelas 12 ada materi mengenai hidup keluarga. Anak ini nanya, menurut Pak Alvin, mana lebih penting, komitmen atau cinta? Nah, jadi antara komitmen atau cinta. Ya. Mungkin maksud mereka kasih atau tapi cinta, karena masih SMA ya, mungkin lebih pada cintanya bukan kasihnya. Nah, saya menjawab, jika salah tolong dikoreksi Romo. Saya menjawab, menurut saya itu komitmen jauh lebih penting. Dua-duanya penting menurut saya. Jadi saya luruskan, dua-duanya penting, tapi komitmen itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena banyak orang yang mencintai tetapi nggak komit, ya malah bikin repot gitu kan. Nah, tapi ada orang yang mungkin tidak mencintai pasangannya ya, tapi dia komit. Bahkan dia, seperti pengalaman saya dengan Bapak Ibu saya ini juga keluarga tidak sempurna, tapi lihat pengalaman Bapak Ibu saya orang Dayak Romo, Kalimantan, itu sungguh-sungguh di Bapak saya sebagai ibu bagaimana dia hidup keluarga itu menurut bagi mereka itu yang suci. Walaupun saya tahu Bapak saya mungkin mereka bukan pasangan dalam arti ya zaman dulu ya nggak ada kemesraan dan apa gitu ya. Tetapi sampai maut memisahkan mereka. Jadi mereka tetap setia gitu. Nah, kalau salah pendapat saya, monggo Romo diluruskan. Menurut saya ada yang jauh lebih penting adalah komitmen gitu. Monggo Romo kalau salah diluruskan gitu. Ya, terima kasih Romo. Dalam hal ini, jawaban saya kembali kepada apa yang tadi saya katakan, bahwa pada dasarnya keluarga itu adalah sebuah tanah yang baik, ya kan? Yang menjadi pokok adalah benihnya. Benih dari cinta diharapkan menjadi kasih. Maka ada proses. Nah, proses itu mengandaikan adanya benih, tapi juga adanya upaya. Nah, dalam konteks pertanyaan itu, ya cinta itu adalah benih. Tapi supaya bisa menjadi kasih, ya perlu ada komitmen dong, ya kan? Kalau tidak ada komitmen, ya tidak akan bertumbuh. Gampangnya begini, komitmen itu adalah seperti kalau seorang anak tadi, misalnya anaknya Dr. Grace sama Dr. Justinus yang sekolah di Recis. Ya kan? Komitmennya adalah sekolah di Recis. Tapi kalau meskipun pertama-tama suka, tetapi kalau kemudian ujiannya terlalu berat, terus ngabur, ya dia nggak akan naik kelas dong, ya kan? Nah, demikian juga di dalam hidup perkawinan. Kalau
benih cinta itu tidak disertai dengan komitmen, ya nggak akan naik kelas. Begitu nggak menyenangkan, begitu cintanya mulai luntur, kabur ke tempat yang lain yang lebih menyenangkan. Nah, itu bukan komitmen dan tidak akan bertumbuh dan tidak akan berbuah, tidak akan naik kelas. Padahal cita-cita kita adalah naik kelas dari cinta menjadi kasih seperti Bapa adalah sempurna adanya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara cinta dan komitmen kalau memang mau bertumbuh di dalam kasih. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Romo. Jadi nanti saya menjelaskan, ini kan ajaran baru ini. Nanti intinya dua hal ini tidak bisa dipisahkan, jadi saling terkait. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, monggo. Suster, kalau ada yang hadir, silakan. Ada yang berbagi atau bertanya. Kita tetap sampai jam 12 ya. Masih ada sekitar 42 menit. Silakan. Atau perlu hadiah gitu. Bisakah komitmen tanpa cinta? Ya nggak bisa. Kalau komitmen tanpa cinta itu menikah terpaksa. Atau sekolah direcis karena dipaksa papa mamanya, padahal dia maunya ke tempat yang lain. Ya nggak bisa. Dia nggak akan naik kelas juga kan? Karena terpaksa. Tidak Itu kurang maksimal. ditambahannya. Ya, Ya. tambahannya. Ya, terima kasih Romo. Monggo silakan. Tanya atau gimana Kak Catherine? Aku mau tanya tapi agak di luar konteks dari yang Romo bawakan ya Romo ya. Karena nggak apa-apa. gini Romo, Monggo. iya karena Romo aku kan di seksi katekesen nih Romo. Lalu sering banyak kasus-kasus seperti ini karena misalnya nih untuk kadang-kadang para peserta misalnya nih katekumen gitu. Lalu kemudian dia belajar untuk tentu untuk dibaptis ya. Namun di perjalanannya itu karena rencana menikah jadi juga demikian. Nah, di dalam perjalanannya kemudian mereka melakukan hubungan terlebih dahulu gitu. Padahal kan situasinya memang dia juga belum selesai katekumennya, tapi kemudian terjadi kehamilan dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat saya dari seksi katekesennya agak bingung juga gimana menanganinya. Akhirnya biasanya saya konsultasi dengan pastor. Nah, di dalam proses itu misalnya kalau dia memang statusnya liber kan mudah ya, bukan mudah ya, tapi dalam arti tidak serumit kalau dia kasusnya tidak liber. Nah, kalau kasusnya tidak liber itu berarti kan kita harus mengarah ke tribunal dan sebagainya gitu ya Romo. Nah, apakah proses itu melihat misalnya dengan kondisi kehamilan dan sebagainya, apakah itu juga menjadi pandangan dari tribunal untuk mempercepat selain sudah kanonik, misalnya sudah kanonik, sudah berkonsultasi dengan pastor, lalu kemudian masalah dibawa ke tribunal, apakah tetap prosesnya akan lama sehingga akhirnya anak dalam kandungan kemudian harus lahir terlebih dahulu. Nah, bagaimana halnya juga dengan anak-anak yang seperti itu, gitu, Romo. Nggak jelaskah pertanyaan Romo? Karena saya bingung bertanyanya ke Abang. Jelas. Oh, jelas ya Romo ya. Yang pertama dilihat adalah apakah mereka memang sungguh-sungguh sudah saling mencintai apa enggak. Itu pertama dulu. Kalau ternyata saling mencintai dan sudah dewasa, tapi terkendala oleh halangan, ya kan? Tapi dalam arti tertentu juga sudah hamil, maka silahkan pastor paroki yang mengambil keputusan untuk yang namanya, wah ini nggak usah dihafal deh, yang namanya Benedictio Sponsalitie. Nanti Romo-Romo tahu itu, Romo-Romo tahu. Nanti kalau Romonya masih baru, dalam arti tertentu baru masuk, baru dalam arti baru tabisan atau baru ditempatkan di Salvator misalnya dan belum tahu, suruh telepon saya.
Hmm. Gitu. Jadi ada suatu jalan namanya benedictio sponsalitie, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Tapi tidak perlu saya sampaikan di sini, jadi minimal tidak memberikan kebingungan kepada Anda. Itu dulu. Halangannya berarti halangan perkawinannya itu sendiri gimana? Apakah di proses Ya itu tetap tadi makanya itu nggak Oh, usah. Ini nanti jadi topik lain kan. Jadi oke. sementara saya jawab mengatakan ada jalannya dan nanti pastor paroki yang mengambil keputusan. Gitu. Iya, paham. Ya. Jadi bukan diambil oleh katekis hanya bisa memberikan rekomendasi. Iya, betul. Ya. Iya. Itu Oke. aja, Bu. Ya. Thank you, Pak Pastor. Kali, Bu. Terima Ya. kasih Romo. Monggo sekiranya di luar topik keluarga diberkati dan memberkati juga boleh kan Romo nih termasuk anggota ada di tribunal ya. Di Keuskupan dengan Pastor Purbo. Monggo ada lagi yang lain? Berbagi Ya. boleh kan? Ya, Ya, Bro Persi silakan. Amin. Monggo Selamat ya. pagi Romo, saya Persi. Romo, ini di luar ini juga konteks Begitu ngomong tribunal langsung belok ke sana. enggak ini Ya, soalnya banyak kasus ya. Iya. Kalau misalnya ada perkawinan yang belum beres, misalnya waktu menikah mereka menikah secara adat atau belum menikah gereja, itu berjalannya waktu mereka ini Katolik, ada pengaruhnya nggak atau efeknya, Mo? Maksudnya efek apa itu? Untuk misalnya penerimaan sakramen. Jadi Ya, belum pernah pokoknya- kawin gereja gitu, Mo. Ya makanya seperti tadi, kalau begitu mereka menjadi Katolik ya nanti pastornya yang suruh membereskan. Udah, selesai. Oh, enggak, terkadang kan mereka sendiri nggak tahu nih makanya. pengaruhnya apa gitu. Enggak apa ya, bilang begitu itu nanti dibereskan oleh pastor paroki. Jadi ini bukan urusannya lagi katekis, bukan urusannya ini SKK. kita memberikan jalan supaya ini, karena pastorlah yang tanda petik tahu jalan-jalannya kemana. Dan itu maka di pastor paroki. Gitu. Oh, ya, Karena baik, usaha Mo. Makasih. menjadi sangat teknis, dan kalau saya jelaskan di sini, di satu sisi tidak ada banyak gunanya, tapi yang kedua juga nanti kita nyeleweng jauh dari topik kita hari ini. Iya. Ya. Oke, Mo. Makasih. Ya. Terima kasih Bro Persi dan Romo atas tanggapannya. Kalau nanti memang banyak kasus ya kita buat seminar khusus tentang hal ini kan bisa aja. Betul Ya. ya. Iya. Nanti tanggal 31 September saya kosong. Ya. Oke, bisa ke paroki nih SKK nih sih ada. Ya, tadi 31 ada- versi kamu catat 31 September saya kosong bisa. Oke, Mo, itu ada pingkan juga, Mo, pingkan Stefan. Ya pingkan ya. Kalau pingkan tahu tanggal SKK-nya. Kalau pingkan tahu tanggal Pingkannya 31 mana nih? September 31 September artinya apa? Oh. Nggak tahu ya Persi ya? 31 September artinya apa? 31 September nggak ada tanggalan, Mo. Nggak ada tanggalan. Ya justru karena itu saya langsung bilang bisa. Romo. Ya. Baik. Oke. Silakan lanjut. Silakan Bapak Ibu. Saya belum melihat di chat ya pertanyaan ya. Lah kalau pertanyaan di chat ya nggak kelihatan dong. Mau di chat. Itu Gilbert sama Henny juga nih. Gilbert sama Henny. Iya memang saya. Tanya lagi Masih deh, ada? Romo, aku mau tanya lagi. Kalau seseorang yang menikah secara pemberkatan, karena kan yang satu beda agama ya, lalu kemudian dia masuk menjadi Katolik, pasangan yang beda ini. Apakah secara otomatis sakramen mengubah perkawinannya menjadi sakramen atau kita harus memerlukan upacara khusus, Pastor? Sorry, tadi gimana kasusnya? Jadi seorang yang menikah secara pemberkatan Katolik karena yang satu kan beda agama. Ya. Lalu kemudian yang beda agama itu kemudian berjalannya waktu menjadi Katolik. Ya. Apakah perlu Nggak perlu. upacara khusus? Nggak perlu, otomatis ya berarti ya. Otomatis. Tapi kalau mau buat acara khusus ngundang kita semua ya boleh-boleh aja.
Iya, setuju. Ya. Oke, thank you Romo. Kalau di Kalimantan tuh istilahnya kawin rehab tuh Romo. Saya dari Oh, rehab ya. kampung Kalau jadi kalau di Recis kawin remedial. remedial ya. Sekolah remedial ya karena belum tuntas. Baik, Bapak Ibu silakan. Ada lagi, ada sharing kah, ada pertanyaan-pertanyaan. Tentu jangan terlalu jauh ya dengan topik kita menjadi keluarga diberkati dan memberkati. Pasangan Gilbert dan Henny silakan, mungkin ada. Monggo. Saya kasih Waduh, waktu. si bapaknya lagi di kamar mandi ini. Nggak harus bapaknya kan ya. Ya, topik hari ini menurut saya sih cukup menarik ya, karena buat saya selama ini kan kita berpikir tanah yang baik itu adalah satu kondisi yang pada dasarnya sudah ada gitu, tapi kita lupa kalau tanah yang baik itu adalah satu proses di mana ya secara proses keseluruhannya mungkin lebih banyak gak enaknya ya, baru bisa membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu banyak kita alami sih di dalam kehidupan kita, ya terutama gimana di dalam kondisi yang justru pada saat tidak menyenangkan untuk kita, di mana kita bisa menemukan sukacita, kita betul-betul bisa merasakan kasih Tuhan, itu sungguh ada gitu, justru pada saat kondisi yang tidak mengenakan untuk kita, dan kita bisa sadari itu melalui pasangan kita, melalui anak-anak, melalui orang tua yang ada di sekitar kita. Ya sungguh-sungguh dari sana kita bisa rasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan itu sungguh mengalir untuk kita. Jadi kalau yang terakhir ini ya saya waktu itu saya kerja, saya resign di tahun 2019, kemudian mencoba usaha sendiri, terus kejadian pandemi. Nah, saya yang selama ini mungkin sepanjang hidup saya gitu, itu yang saya tahu, begitu lulus saya kerja, terus tiba-tiba tanpa pekerjaan itu buat saya satu pukulan. Tapi justru di dalam kondisi seperti itu, saya melihat gitu, ini adalah karya Tuhan, walaupun buat saya itu tidak menyenangkan. Buat saya itu sungguh menghantam kesombongan diri saya sih kalau saya bilang, karena selama ini saya merasa, oh saya bisa kerja kok gitu loh, saya bisa, dan lain-lain segalanya saya bisa lakukan sendiri. Justru di sana saya melihat Tuhan berkarya lewat kejadian itu. Jadi seperti yang kalau tadi Romo umpamakan, saya seperti tanah yang lagi dicangkul, yang lagi digemburkan supaya menjadi tanah yang baik. Dan di sana justru di saat-saat yang saya merasa terpuruk, dukungan pasangan, dukungan keluarga, dukungan anak-anak, dan saya bisa lihat juga, oh selama ini saya tuh banyak berpikir mengenai diri saya sendiri loh, saya dan saya gitu loh. Pada saat kejadian seperti ini, justru saya melihat, oh Tuhan tuh mau saya tuh lebih banyak melihat ke terutama orang-orang terdekat ya, ke sekeliling saya, di mana yang saya tidak bisa berikan waktu saya yang maksimal untuk orang tua, katakan pada saat saya kerja, saya sibuk dengan pekerjaan, saya sibuk dengan anak-anak, sehingga berapa sih waktu yang bisa saya berikan untuk orang tua? Dan itu yang saya rasakan benar-benar berkat Tuhan luar biasa, di mana saya bisa menyediakan diri saya untuk ada untuk orang tua, untuk ada untuk pasangan, dan untuk anak-anak. Itu aja. Oke, terima kasih. Ya, monggo Romo ada tanggapan mengenai sharing dari Sis Henny ya. Henny. Ya. Oke, terima kasih Henny. Tentu saja seperti yang tadi diayati, kata proses itu menjadi penting, karena kadang-kadang kita hanya berpikir bahwa yang menjadi berkat adalah hasilnya. Padahal proses itulah yang tidak boleh dilupakan, dan itu yang dari hari ke hari menjadi penting untuk kita, termasuk bagaimana kita menjalani proses itulah bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain, termasuk bagi orang tua. Karena dengan tanda petik daya tahan kita tetap juga dengan ceria menghadapi kesulitan, menghadapi mungkin kejengkelan, itulah kesabaran dalam menghadapi kejengkelan, itulah menjadi berkat bagi orang lain, bukan? Gitu, Pak. Ya, terima kasih Romo.
Masih ada Bapak Ibu? Ada tanggapan, ada pertanyaan kah? Yang hadir tadi terakhir 37 orang, sekarang masih bertahan kita 35 ya. Terima kasih yang tetap bertahan. Masih adakah? Dari Pak Andre, ada Pak Andre? Sementara belum, Pak Alvin. Ya. Pak Rudi, ada Pak Rudi yang sudah lama menikah, ada berpengalaman ya. Sudah lama sih benar. Usia perkawinan saya sudah 34 Boleh berbagi tahun. Pak. Iya. Oke lah, sedikit berbagi ya. Usia perkawinan saya sudah 34 tahun. Anak saya juga sudah cukup dewasa saat ini. Dalam usia perkawinan 34 tahun itu banyak kedukanya ya. Dan yang saya rasakan itu masih sampai sekarang saya sering dengan istri itu berbeda jalan pikiran atau kasarnya suka ribut. Tapi satu yang saya ingat, ajaran bahwa kita tidak boleh memendam kemarahan itu sampai matahari terbenam. Saya begitu matahari terbenam lupa, tapi istri saya nggak lupa-lupa. Itu kadang-kadang jadi kendala. Tapi rasanya seperti bumbu. Kalau damai-damai aja kok kagak seru ya perkawinan itu. Damai, lurus-lurus saja, landai-landai saja, tidak ada kurvanya. Rasanya kurang menikmati. Terus anak saya juga karena cukup dewasa, kadang-kadang dalam setiap masalah itu suka menjadi wasit. Kalau saya berbeda pendapat dengan istri, istri berbeda pendapat dengan saya, ya kita lihat anak saya ini bilang apa. Ya kalau dia karena sudah cukup dewasa bisa mengemukakan pendapatnya, ya kita harus legowo. Salah satu yang tidak mengena pendapatnya, ya harus menerima. Dan sampai saat ini ya saya pikir fine-fine saja. Kemarin anak saya bilang, Mama itu harus berterima kasih punya papa yang bawel. Kalau nggak bawel, ntar dia laris manis katanya. Istri saya itu agak bandel dibilanginnya. Kadang-kadang dibilanginnya susah. Saya kadang-kadang kesel. Nah itu yang bikin kadang-kadang timbul konflik ya, walaupun ya nggak berkepanjangan. Tapi banyak hal-hal yang baik dari dia, karena saya pernah membaca bahwa perkawinan itu seperti sebuah gear. Kita harus saling mencocokkan, bukannya harus merubah supaya cocok ke kita, harus saling menyesuaikan. Banyak hal-hal yang saya salut kadang-kadang sama istri saya. Salah satu hobinya itu ke rumah duka. Jadi kapan saat pun kalau ke rumah duka saya seret, oke-oke aja dia. Kadang-kadang untuk umat-umat di wilayah Regina yang sekeluarga, mungkin hanya dia yang Katolik, itu sepi, misa tutup peti atau apa, hanya prodiakon, keluarga kecil, tidak ada banyak yang hadir. Saya tarik istri saya, yuk kita datang ke yang seperti ini yang kita harus ini kita pun tidak apa. Dan biasanya beliau selalu oke saja. Cuma kalau
gini Romo Andang, kalau keseringan kadang-kadang jadi hobi berbeda pendapat, apakah suatu saat bisa meleduk. Nah, saat ini mungkin anak saya belum berkeluarga ya. Nanti kalau sudah berkeluarga, saya nggak punya wasit lagi nih. Begitu saja saya kira sharing singkat saya Pak Alvin. Ya. Monggo Romo ditanggapi Romo dari sharingnya Pak Rudi luar biasa, Korwil Regina. Silakan Romo. Tadi dikatakan Pak Rudi bahwa tanda petik beda pendapat itu seperti bumbu dalam perkawinan. Kalau saya lebih dari bumbu, tapi bukan bumbu melainkan gizi. Karena apa? Seperti tadi, kalau bumbu itu kan hanya membuat enak, tapi gizi itu membuat menjadi lebih sehat, bukan? Jadi pada dasarnya nggak ada kok perkawinan tanpa keributan. Jadi kalau ada yang pernah bersaksi bahwa 50 tahun perkawinan tapi belum pernah ribut, saya curiga malahan. Karena apa? Berarti yang satu benar-benar tidak bisa menurut saya kesetaraannya kemungkinan tidak ada. Ya kan? Tapi baik. Itu satu. Tapi yang kedua, kalau tadi dikatakan sampai hari ini, sampai nanti 15-20 tahun juga masih akan sama. Artinya apa? Perkawinan itu adalah sekolah terus-menerus. Sekolah cinta menjadi kasih. Semakin ujiannya makin berat, atau itu semakin naik kelasnya makin tinggi dong. Ya kan? Demikian juga di dalam perkawinan. Apakah nanti nggak ada wasit? Nah, berarti nanti itu tantangannya lebih tinggi, berarti naik kelasnya juga lebih tinggi harusnya kalau dilewati kan? Nah, dengan kata lain, ketika tidak ada wasit kan berarti harus berani mengatasi diri sendiri. Dan saya kira perumpamaan tentang gear tadi menjadi penting justru ketika seorang istri yang begitu bawel. Nah, sekarang tantangan bagi Pak Rudi bagaimana menyesuaikan diri, dan disitulah dia berubah. Dan ketika dia berubah, dia memberikan diri, dan kalau dia memberikan diri, akan ada sukacita penuh seperti yang dijanjikan Tuhan. Itulah naik kelas yang kita cita-citakan. Gitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kalau Mario Teguh bilang super sekali Romo ininya, pengulasannya ya. Baik, terima kasih Romo, Pak Rudi. Masih ada Bapak Ibu? Dari pengalaman yang kita bagikan, Romo mengulas lagi, dan itu lebih mendalam dan lebih, menurut saya bisa lebih mengena ya. Oh ternyata hidup keluarga itu tidak mungkin tidak bentrok, kecuali memang tadi semua katakan mungkin ada salah satu yang tanda petik ya di bawah namanya under pressure, ya itu beda lagi ya. Monggo Bapak Ibu masih ada? Silakan. Pak Alvin. Pak Gurutne silakan ya. Sambil menunggu yang lain. Ya. Romo dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ini menjadi sebuah refleksi kecil ya. Kalau tadi BCL itu menyanyikan lagu Keluarga Cemara, kebetulan waktu saya belum menikah dulu kan ikut nonton itu filmnya Adi Kurdi dan keluarganya. Lalu di Reborn Keluarga Cemara 1 yang abahnya itu berubah menjadi Ringo, kemudian emak ya itu Nirina Zubir, lalu juga ada Eis, Ara, dan juga Agil, itu kalau kita ingat. Nah belum lama ini saya coba nonton Keluarga Cemara yang kedua, ini kan 23 Juni itu mulai tayang. Dan itu menjadi sebuah refleksi bahwa kalau saya coba renung-renung apa yang tadi Romo katakan, bagaimana tumbuh dan berbuah. Keluarga Cemara ini sebuah sosok juga keluarga yang diberkati. Karena dengan segala persoalan dan sebagainya, mereka juga bisa menjadi berkat. Nah, kisah yang kedua ini cukup menarik kalau saya pikir ya, ketika ayahnya mulai punya pekerjaan baru, bekerja di peternakan, lalu kakaknya Eis ini sudah mulai remaja. Nah, ini juga mungkin dinamikanya sama seperti keseharian kita. Lalu juga Ara yang masih SD, yang akhirnya juga kurang diperhatikan dengan kakaknya yang sudah mulai pacaran, ya. Dan ini menjadi satu hal yang menarik ketika Ara ini menemukan ayam, ya, ayam yang akhirnya dinamakan Neon. Nah, disinilah
lalu sebuah cerita sampai pada satu titik bahwa si Ara ini ingin mencari keluarganya si ayam yang tercecer ini. Jadi keluarga yang hilang gitu. Dengan segala keruwetannya, saya mencoba melihat, merefleksikan bagaimana perjumpaan di dalam keluarga, komunikasi, lalu juga mendengarkan. Jadi bukan cuma mendengar ya, karena dalam kisah itu sangat menarik sekali ketika si Ara ini sudah mulai dicuekin sama kakaknya, sehingga itu juga akan menjadi satu hal yang sangat-sangat terbebani, dan akhirnya dia mengambil keputusan sendiri. Mungkin satu hal juga yang saya coba refleksikan, Romo, terkait dengan surat apostolik dari Paus Fransiskus, yaitu Amoris Laetitia, itu juga bagaimana kasih dalam keluarga, ini juga kelihatan sekali dalam keluarga Cemara ini tumbuh begitu, bisa menjadi satu refleksi juga bagi kita. Kalau bahasanya ya ada kerahiman Allah di situ. Jadi mungkin ini juga perlu menjadi satu model ya, role model lah bagi keluarga-keluarga zaman sekarang, di mana gadget, bagaimana teknologi, ya orang asik ya di restoran, orang harusnya makan tapi pegang gadget masing-masing dan sebagainya. Ini yang kelihatannya dalam permenungan atau refleksi sebagai keluarga menjadi satu hal yang sangat penting dalam dunia saat ini. Demikian sharing singkat dari film Keluarga Cemara 2. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Guritno. Ada tanggapan dari Romo, silakan. Ya, seperti tadi saya mau menegaskan lagi bahwa seluruh proses bagaimana kita melihat berkat Tuhan yang terselubung itu justru menjadi berkat bagi orang lain. Karena seperti tadi kalau Pak Rudi mengatakan, wah soal istri saya bawel, itu bukankah sebenarnya berkat terselubung dari Tuhan? Tapi bagaimana kemudian Pak Rudi menceritakan dengan sambil tertawa, itu kan menjadi tanda bahwa ya memang berat, tetapi toh saya akan menanggungnya dan justru ini mendewasakan saya, ini berkat. Dan demikian juga di dalam seluruh proses yang dicerminkan dalam film Keluarga Cemara itu, Arswendo, penulis skenario-nya memang menuliskan dari kacamata sebagai seorang Katolik tentunya, tapi dibungkus dalam hal yang sehari-hari yang bagi kita tidak terlalu penting itu keluarga Katolik apa enggak, tapi yang penting adalah bagaimana kita bertumbuh untuk saling menjadi berkat yang satu bagi yang lain. Itulah sakramentalitas perkawinan. Sakramen berarti menjadi tanda kasih Tuhan yang satu bagi yang lain. Jadi Guritno, siapa yang memberikan sakramen kepadamu? Sakramen perkawinan? Masing-masing pribadi. Saya dan istri. Nah, itu harus diingat terus menerus. Betul ya Romo ya? Iya dong. Tadi kamu salah juga. Iya, tadi keceplos ya. Terjebak. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya kasih waktu satu lagi, kita sampai jam 11.50. Kemudian nanti ada kata penutup dan doa dan berkat dari Romo. Setelah itu kita berpisah ya. Masih ada satu lagi, Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya atau berbagi pengalaman. Ini kesempatan langka ya, bertemu dengan Romo Artis. Ya. Mungkin saya mau bertanya kepada Romo nih, boleh Pak ya? Ya silakan Pak Andre, ya monggo Pak Andre. Romo, kadang kala begini, orang tua itu punya angan-angan yang mungkin besar ya untuk keluarga atau anak-anaknya. Nah, tetapi seringkali juga orang tua nggak melihat kenyataan adakah kemampuan dari keluarga, diri sendiri sebagai orang tua maupun anaknya sendiri. Sehingga misalnya ketika ada kegagalan, maka itu akan menjadi sesuatu yang menghancurkan impian dari keluarga, orang tua ya. Orang tua mungkin yang punya angan-angan mungkin hanya sepihak dari orang tua itu.
Ya. Nah, sehingga kalau anak atau keluarga ini, salah satu keluarga, tidak sesuai apa yang jadi angan-angan dari orang tua, katakanlah, ya, itu sesuatu yang menjadi kegagalan dalam suatu keluarga. Nah, mungkin Romo bisa masih saran atau gambaran seharusnya seperti apa sih? Apakah hanya mengalir begitu saja atau ini harus begini gitu. Bagaimana Romo? Terima kasih. Oh, belum pernah jadi orang tua, cuy. Enggak. Oke, begini. Saya tuh punya prinsip bahwa seorang anak itu seperti mungkin Anda pernah membaca seorang penyair namanya Khalil Gibran, bukan? Anak itu seperti anak panah yang diterbangkan oleh orang tuanya, ya kan? Kita orang tua itu ibarat busur, anak itu anak panah. Nah, kita itu orang tua seharusnya memang merentangkan busur itu sekuat mungkin supaya anak itu terbang semakin tinggi. Tentunya kita punya harapan bahwa dia nanti menancap pada suatu cita-cita yang kita harapkan. Tetapi, anak panah itu bukan sekedar anak panah benda mati, tapi ternyata kan benda hidup. Anak adalah seorang manusia yang mempunyai kebebasannya sendiri, mempunyai cara berpikirnya sendiri, mempunyai kejiwaannya sendiri. Nah, itu yang tidak boleh kita lupakan. Jadi dengan kata lain, kita berusaha sebaik mungkin supaya anak ini mencapai apa yang kita harapkan, tapi pada titik tertentu, terutama pada usia di atas 20 tahun atau 21 tahun, ya orang tua hanya bisa mengatakan sebaiknya begini, sebaiknya begitu, keputusan pada anak. Semakin anak itu makin dewasa, tingkat kebebasannya makin tinggi. Ibaratnya begini, saya selalu mengibaratkan anak TK, kebebasannya itu 10%, 90% adalah pada orang tua. Ya kan? Yang menyekolahkan, memilihkan TK kan orang tuanya. Waktu SD, anak-anak sudah diajak bicara. Berarti kebebasannya sudah naik 20%. Tapi yang tetap menentukan orang tuanya. Waktu masuk SMP, anak-anak semakin ditanya lagi. Ditanya lagi, apakah dalam arti tertentu dia bisa atau mempunyai pilihan tertentu. Tapi pada akhirnya, karena yang membiayai orang tuanya juga yang memutuskan, bukan? Tapi sudah 40%. Waktu masuk SMA, 50%. Waktu masuk universitas, anak-anak sudah lebih memilih berdasarkan minatnya, bakatnya, orang menyesuaikan dengan kemampuan orang tuanya. Berarti kebebasannya makin tinggi. Tapi ketika dia sudah mandiri, maka termasuk memilih jodoh, bahkan dalam arti ekstrim, memilih agamanya, bahkan dalam arti tertentu, kalau dia misalnya, kita menemui kenyataan, semoga sih tidak, bahwa dia LGBT misalnya. Orang tua bisa buat apa? Ya kan? Semakin dewasa, semakin pilihan pada anak-anak. Jadi, orang tua nggak, sejauh dia sudah berusaha menanamkan nilai-nilai, memberikan cita-cita, membiayai sebaik mungkin ketika anaknya memilih yang berbeda dari pemikiran kita, nggak usah merasa bersalah, nggak usah merasa berdosa. Kita sudah berusaha kok. Kan gitu. Kecewa ya normal dong. Tapi dengan cara berpikir gitu, kecewaan itu bisa lebih cepat dapat kita atasi. Gitu Pak Andre. Ya, sangat-sangat luar biasa Romo ya pencerahannya. Baik Romo, Bapak Ibu, silakan Pak Alvin. Ya, masih adakah satu lagi? Nggak apa-apa ya, masih. Karena ini sangat bagus sekali, masih ada? Baik, jika memang tidak ada, nanti bisa menghubungi Romo secara pribadi, bisa minta nomor HP ke Sis Irma ya. Jika ada sesuatu yang pribadi mau dibicarakan gitu Romo ya, supaya kan lebih privasi. Kalau di sini kan mungkin nggak enak gitu kan. Baik, sebelum saya menutup acara ini, nanti dengan kata penutup juga doa penutup oleh Dr. Grace dan berkat oleh Romo, kita akan dengar satu lagu lagi ya.
Semoga lagu ini memberi kita pencerahan dan juga kekuatan dan juga tentu menghibur kita ketika kita menghadapi masalah dan sebagainya, baik dalam suka maupun duka. Silakan Dr. Yus untuk kita bersama-sama menikmati lagu ini dulu sebelum nanti saya sampaikan kata penutup. Ya, silakan Dr. Yus. Nyanyi boleh Bapak Ibu, nggak apa-apa ya lagunya. Nyanyi bersama boleh. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Baik, terima kasih Dr. Justinus yang sudah membagikan lagu tadi ya, Manggil Keluargaku ya. Bapak Ibu Romo yang terkasih, sampailah kita ke ujung acara hari ini. Pertama-tama saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk Romo Andang. Saya yakin percaya waktu Romo itu sangat mepet, maksudnya banyak acara-acara, tapi Romo sudah memilih ya berbagi pengalaman kita hari ini. Ya, terima kasih banyak Romo, semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih juga untuk Pak Rudi sebagai Korwil ya, para ketua lingkungan di wilayah Regina, juga Bapak Ibu yang sudah hadir, teman-teman Prodiakon dan Prodiakones wilayah Regina.
Juga saya lihat dari komunitas lain ya. Terima kasih untuk hadirannya. Semoga acara singkat ini sungguh bisa memberi kita pencerahan ya. Terutama bagaimana hidup keluarga, kalaupun tadi Romo katakan ada hidup membujang, toh juga bisa berbagi, ya bisa memberi kekuatan, menjadi berkat bagi yang berkeluarga. Intinya kita saling memberkati ya. Nah, sampai kita ke acara penghujung, yaitu doa penutup. Nanti setelah doa penutup, Dr. Grace jangan lupa berkat dari Romo ya. Setelah berkat kita akan foto bersama ya. Baik, sekarang kita akan akhiri acara dengan doa penutup. Saya persilakan Dr. Gracie untuk menutup acara ini dengan doa. Silakan. Mari Romo, Bapak Ibu sekalian, kita satukan hati kita untuk menutup pertemuan pada siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih atas segala berkat yang Bapa berikan kepada kami. Siang hari ini kami boleh bertemu walaupun secara virtual, kami boleh bersatu, menambah ilmu, menerima manfaat yang cukup sekali banyak dari Romo yang terberkati, Romo Andang, sehingga kami sebagai keluarga, sebagai umat-Mu, terutama di dalam paroki Slipi ini, khususnya juga di wilayah Regina, boleh mendengarkan pengajaran-Mu melalui Romo Andang, boleh mendapatkan satu pemahaman baru, satu ilmu yang cukup baik buat kami sebagai keluarga. Berkatilah Romo Andang dalam perjalanan hidupnya, semoga semakin banyak lagi kasih yang boleh dirasakan Romo Andang dan juga kasih yang boleh dibagikan oleh Romo Andang sehingga semakin banyak lagi pasangan-pasangan, keluarga-keluarga dan umat-Mu yang boleh menerima satu pemahaman, satu ilmu yang cukup baik dan satu kebahagiaan dalam hidup rumah tangganya. Tuhan, kiranya Kau berkati juga keluarga kami masing-masing. Himpunlah kami untuk selalu saling setia, saling memahami, saling mengasihi, dan saling mau menerimakan segala kekurangan, segala kesalahan, ketidakmampuan pasangan kami. Karena ketika di saat kami tidak bisa memahami mereka, bantulah kami supaya kami membantu Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Sekarang sebentar lagi kami akan melanjutkan sisa hari kami, terutama juga menghabiskan waktu bersama keluarga kami. Kiranya berkatilah keluarga kami, berikanlah kami juga kesehatan. Tak lupa juga kepada orang tua kami yang telah membesarkan kami. Dan bantulah kami agar kami boleh menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi semakin terberkati. Agar semakin banyaklah berkat yang boleh kami peroleh dan semakin banyaklah berkat yang boleh kami limpahkan kepada orang lain. Kami mohon kiranya Pastor menutup dengan berkat. Maka sudah terkasih, mari kita bersama memohon berkat Tuhan. Bukan pertama-tama supaya saldo berkat kita tambah banyak, tapi kita selalu ingat dan kuat dalam upaya menjadi berkat bagi sahabat, bagi kerabat, dan bagi masyarakat. Maka semoga seluruh upaya kita bertumbuh dan berbuah di dalam kehendak-Nya menjadi berkat yang satu bagi yang lain, menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia, senantiasa disertai, dikuatkan, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Romo, Bapak Ibu, saya mewakili teman-teman panitia, Prodiakon dan Prodiakonis wilayah Regina. Mohon maaf jika selama acara doa sampai akhir ada yang kurang berkenan. Ya, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak. Sebelumnya kita foto dulu sebelum berpisah. Silakan dibuka kameranya. Misalnya Dr. Yus ya. Minta bantuan Dr. Yus untuk mengabadikan. Baik, Ya, silakan baik. dokter ya. Oke, siap-siap ya. Ini ada dua screen. Dua screen. Ada dua screen. Yang pertama ya.
1, 2, 3. Oke, screen yang kedua. Siap-siap senyumnya yang lebar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Romo, Terima udah Andang, pingkan. terima kasih banyak. Romo, makasih sekali lagi Romo. Sehat selalu, Romo. Itu Ya. pingkan kenapa? Pingkan di rumah sakit. sakit ya, siap melahirkan ya. Siap-siap melahirkan, Romo. Oh, oke. Selamat doa saya ya, pingkan. Udah lancar ya Pingkannya kelahirannya. Lancar ya. Semua. Steph. Jadi ingat tadi di chat Lina kali ya yang tanya tentang belum punya anak. Saya menulis bahwa mereka yang pengen punya anak, saya pernah membuat novena Elizabeth Zakaria. Kita tahu Santa Elizabeth melahirkan pada usia tua, jadi kita mencoba menyerahkan hidup kehendak Tuhan dengan novena Elizabeth Zakaria yang bisa di googling, nanti bisa di download terus didoakan. Ya, kalau terutama juga bagi teman-teman atau saudara yang mungkin seperti Herlina mengharapkan anak, tapi jangan lupa tidak anak pun adalah cara Tuhan mendidik kita semua. Oke? Terima kasih Amin. Romo. Amin. Selamat siang. Semuanya. Mari. Selamat siang. Berkati, salam sehat. Terima kasih, Romo. Mohon pamit ya. Salam Terima kasih, Mika, Romo. selamat doa saya ya. Oke, baik. Sehat selalu, Mo. Ya oke, mari. Terima kasih, Romo. Sehat selalu Romo, Pingkan juga. Pamit buat semuanya. Terima kasih untuk partisipasi buat Pingkan. Semoga Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima Terima kasih Pak kasih. Rudi. Ya, terima Terima kasih kasih semuanya. teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Nanti evaluasi di grup aja ya. Ya, izin lab ya. Oke, terima kasih. Terima Ya kasih. semuanya.